Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bicara di rumah pemirsa PAL TV. Hari ini tanggal 19 September 2024, tentunya di hari Kamis. Ketemu lagi kita di program Halo Palembang yang bakal nyajikan informasi seputar Sumatera Selatan dan juga Kota Palembang. Pagi hari ini bersama dengan aku Midora Ristia dan aku Vili. Alhamdulillah kita berdua bisa menyapa kembali pemirsa yang ada di rumah, dan tentunya semoga pemirsa yang ada di rumah selalu dalam keadaan yang sehat dan juga segar gitu ya. Semangat dalam menjalankan semua aktivitasnya hari ini. Betul. Dan juga mungkin lagi yang baru memulai aktivitas ya, Vili, hari ini baru mungkin sampai kantor dalam dari perjalanan gitu ya, asik dengerin musik dan lewat radio. Nah, ini pastinya hari ini kita bakal ngebahas terkait dengan gelombang udara yang memang biasanya ngerewangi bicara di rumah, atau juga justru ini menjadi aktivitas yang biasa ketika di dalam mobil. Betul sekali. Dan mungkin buat pemirsa yang belum tahu bahwasannya di tanggal 11 September kemarin menjadi momen yang sangat penting karena hari itu adalah merupakan Hari Radio Nasional. Betul, dan juga tentunya di bulan September ini kita masih merayakan bulan radio ya. Jadi memang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh radio, baik itu swasta maupun nasional, yang memang mengembirakan Hari Radio Nasional ini sendiri. Dan hari ini juga kita akan membahas tema terkait dengan gelombang udara untuk Nusantara, sejarah panjang Radio Nasional. Dan di studio PAL TV sudah ada narasumber kita hari ini, Kak Ari Kristo selaku Ketua DPW Persiari Sumatera Selatan. Selamat pagi Kak Ari. Selamat pagi Mas dan juga Mbaknya. Nah, ini Kak Ari Kristo selaku Ketua DPW Persiari Sumatera Selatan. Sebelum kita mungkin cerita tentang tema kita hari ini, Kak, boleh diceritakan kepada bicara di rumah, sebetulnya DPW Persiari Sumatera Selatan itu apa sih? Oke, terima kasih. Di awal juga selamat pagi ya untuk penonton setia PAL TV Halo Palembang di pagi hari ini. Kalau berbicara terkait dengan Persiari ini, mungkin sebagian dari kita sudah ada yang tahu, mungkin juga sebagian dari kita banyak belum yang tahu gitu ya. Nah, jadi Persiari itu adalah organisasi profesi sebenarnya khusus untuk para penyiar-penyiar radio. Jadi kalau kepanjangannya yaitu Persatuan Penyiar Radio Seluruh Indonesia. Dan dengan rasa syukur juga di tahun ini sudah masuk tahun kedua di mana kita juga berdiri. Ini adalah organisasi yang menaungi rekan-rekan penyiar radio yang ada di seluruh Indonesia, baik itu rekan-rekan penyiar radio komunitas, radio streaming, bahkan juga teman-teman mahasiswa yang punya radio di kampusnya atau di sekolahnya, itu juga bisa bergabung di Persiari. Nah, ini menjadi salah satu wadah juga untuk sama-sama belajar dari seluruh rekan-rekan yang tergabung dalam Persiari ini. Jadi dari seluruh tingkatan ya, mulai dari penyiar radio yang baru belajar hingga penyiar-penyiar radio yang sudah dianggap profesional. Itu mungkin secara garis besar. Oke. Jadi sebuah wadah menaungi seluruh insan penyiar radio gitu ya. Tapi memang justru adakah kewajiban untuk masuk, Kak? Memang ini legalitas untuk masuk atau memang justru siapapun yang bersedia masuk bisa masuk begitu? Sebenarnya kalau kewajiban itu tidak ya. Jadi kembali lagi ke masing-masing individunya. Jadi kalau seandainya ingin bergabung ke Persiari juga, ayo kita sama-sama belajar. Kalau seandainya nggak gabung juga nggak jadi masalah kayak gitu. Tapi di sisi lain manfaat yang kita dapatkan jika kita bergabung ke Persiari itu salah satunya adalah teman-teman juga akan menambah wawasan baru gitu ya. Saya yakin radio-radio yang dari Kota Palembang ini pasti mereka punya standar sendiri terkait dengan bagaimana mereka merekrut para penyiarnya, kemudian mereka ditempatkan di program apa gitu ya. Tapi dengan adanya organisasi, mereka kan juga punya pengalaman di luar mereka bersiaran. Mereka bisa mengenal dengan penyiar-penyiar radio lain, bahkan juga bisa bertukar informasi, bisa bertukar terkait dengan edukasi mereka. Nah, di sisi lain juga banyak manfaat yang mereka dapatkan. Jadi sifatnya nggak wajib sebenarnya, tapi banyak keuntungan yang didapatkan jika bergabung di Persiari seperti itu. Jadi memang pintar-pintar membaca peluang ya. Kalau ada satu wadah yang positif ya, ayo aja ikut gitu ya. Karena memang manfaatnya banyak banget ya. Yang pertama kan juga bisa menambah relasi. Nah, kalau untuk penyiar yang gabung di Persiari ini, kira-kira mereka bisa mendapatkan sertifikat nggak? Karena kan kalau kita dapat sertifikat itu membuat kita, oh ini penyiar yang pengalamannya banyak, ataukah memang
Atau ada penyiar yang tanda memang khusus nggak ya, mungkin ya? terpercaya gitu. Jadi karena memang Persiari ini usianya masih usia jagung ya, kita baru merintis tahun 2023 dan secara tidak langsung juga ini menjadi salah satu hal yang diharapkan oleh seluruh rekan-rekan penyiar yang tergabung di Persiari ini. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan tadi, apakah mendapatkan sertifikat dan sebagainya, di sisi lain juga nantinya ke depan Persiari itu akan membentuk terkait dengan kualifikasi. Jadi rekan-rekan penyiar yang tergabung di Persiari itu secara tidak langsung juga akan mendapatkan kualifikasi khusus. Mereka juga akan terlihat bahwa oh ini nih tergabung dalam anggota Persiari. Nah, dan secara tidak langsung juga kedepannya mereka akan lebih punya nama kayak gitu. Jadi wah ternyata banyak banget manfaat yang didapatkan di Persiari. Nah, terkait bagaimana sertifikat yang didapatkan tentunya juga akan dapat. Karena kita di Persiari itu punya program khusus namanya Sekolah Persiari. Jadi Sekolah Persiari itu sejauh ini juga masih dibentuk kurikulumnya. Jadi teman-teman yang tergabung dalam Persiari itu mereka akan banyak belajar terkait dengan bagaimana teknik-teknik persiaran yang baik dan benar di luar apa yang mereka dapatkan di tempat mereka bekerja atau radio menaungi mereka gitu ya. Jadi mereka akan mendapatkan pengalaman baru di luar itu dan itu menjadi salah satu tambahan sisi edukasi yang akan mereka dapatkan. Karena sebenarnya penyiar-penyiar kita itu sudah dianggap pintar. Saya yakin teman-teman begitu mereka sudah bersiaran di radio itu pasti punya kemampuan yang sudah dapat diandalkan terkait dengan mereka menyampaikan informasinya. Namun di sisi lain dengan hadirnya Persiari ini juga harapan kita semuanya ini radio juga terbantu. Jadi media di mana mereka tempat bernaung juga akan terbantu bahwa oh ternyata penyiar saya di radio ini sudah mendapatkan kualifikasi khusus karena mereka tergabung di Persiari seperti itu. Oke, jadi memang ini sebetulnya menjadi ekstrakurikuler seperti kalau di sekolah ya Kak Arin ya. Seperti bisa itu. dibilang ekstrakurikuler. Jadi kalau di sekolah kan pasti di radio kita dikasih pemahaman tentang switching lagu dan segala macam. Tapi di sini menambah lagi soft skill seorang penyiar radio begitu ya. Nah kalau kita pengen tahu Kak Ari sampai dengan sejauh ini jumlah dari anggota Persiari yang ada di Sumatera Selatan ada berapa ya kira-kira Kak? Kalau Persiari itu alhamdulillah kita bercara nasional dulu ya. Sudah terbentuk di Sabang sampai Maroke dari 22 provinsi itu semuanya sudah terbentuk di BW-nya masing-masing. Pusatnya di Jakarta, pendirinya ketua umumnya itu Pak Suwiryo. Beliau penyiar senior di Radio El Sinta Jakarta. Nah, itu secara nasional. Nah, untuk Kota Palembang ini terdiri dari 17 kabupaten kota itu kita fokusnya di Kota Palembang sebagai ibu kota sebenarnya. Dalam waktu dekat mungkin jangka panjangnya adalah akan terbentuk di masing-masing wilayah kabupaten. Tapi memang sebenarnya kalau kita melihat radio kan tidak semua kabupaten itu punya radio yang banyak ya. Nah, Kota Palembang sebagai ibu kota itu yang paling banyak radionya, jumlahnya yang paling banyak. Nah, artinya sentralnya di Kota Palembang. Nah, kemudian terkait dengan anggota-anggotanya ini juga tersebar di beberapa wilayah yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Untuk sejauh ini yang sudah tergabung di kita kurang lebih sudah mencapai 100 anggota kurang lebih untuk di wilayah Sumatera Selatan. Ini dari database yang kita dapatkan terbaru ya. Artinya mungkin nanti kedepannya akan terus bertambah dengan hadirnya penyiar-penyiar. Nah, ini tadi saya bilang di awal fokusnya bukan hanya untuk radio yang sudah cukup populer atau penyiar-penyiar radio yang dianggap sudah profesional, tapi juga untuk teman-teman penyiar-penyiar yang baru mau belajar radio komunitas, radio streaming, bahkan tadi saya bilang sekolah, kampus kalau dia punya radio, mahasiswanya kalau juga ingin bergabung di Persiari juga boleh seperti itu. Oke, jadi sudah sampai 100-an ya anggotanya karena memang kita lihat di Palembang pun banyak juga radio-radio yang menghiasi ya. Oke, tapi kalau untuk pembukaan anggota sendiri itu memang selalu dibuka, apakah memang ada waktu-waktu tertentu untuk anggota penyiar radio untuk masuk di untuk Persiari? gabung di Persiari. Sebenarnya itu tidak ada momen tertentu ya, kapanpun karena kita juga baru berdiri. Jadi memang secara tidak langsung juga seandainya hari ini saya ingin gabung di Persiari juga boleh kayak gitu. Jadi terbuka secara lebar pintu itu, tidak ada khusus bulan berapa atau rekrutmennya di tahun berapa, itu enggak ya. Jadi sejauh ini kita buka untuk seterusnya gitu, nggak ada waktu, nggak ada batas limitnya kayak gitu. Oke. Nah kalau kita tadi sudah dijelaskan sama Kak Ari bahwa baru 1 tahun kurang lebih berjalannya Persiari Sumatera Selatan ya. Kalau kita lihat program-program kerja yang dilakukan selain pelatihan, selain membekali penyiar radio dengan soft skill yang tadi, ada lagi nggak sih Kak program-program kerja yang dibuat oleh Persiari Sumatera Selatan ini sendiri? Sejauh ini kita masih berusaha untuk membranding ya, memperkenalkan karena kita berusaha untuk merekrut anggota sebanyak-banyaknya, berusaha untuk mensosialisasikan terkait dengan Persiari ini. Jadi kita juga melakukan beberapa
bisa dibilang safari ya, kita berkunjung ke beberapa radio-radio yang ada di wilayah Sumatera Selatan, kita memperkenalkan kepada pimpinannya. Jadi kalau pimpinannya tahu terkait dengan Persiari, secara tidak langsung kan anggotanya itu atau mungkin karyawan yang bekerja di situ juga akan ada himbauan khusus ya dari pimpinannya. Oh, ada nih manfaat terbaru nih untuk Persiari. Karena tidak untuk kemungkinan juga ada beberapa pimpinan radio juga yang belum mengizinkan untuk bisa bergabung ke Persiari untuk anggotanya. Banyak hal di sini yang menjadi apa kendalanya mereka nggak boleh bergabung ya. Karena secara tidak langsung takutnya owner ini penyiarnya akan sibuk di luar. Benar. Ya, akan sibuk di luar gitu ya. Itu yang mungkin yang belum paham. Tapi secara keseluruhan mereka sudah mulai paham bahwa ternyata banyak nih manfaatnya. Ternyata setelah penyiar saya bergabung di Persiari itu memiliki makna yang cukup luar biasa. Artinya bisa membawa radio itu lebih eksis lagi terkait dengan kemampuan individu dari masing-masing penyiarnya. Seperti itu. Jadi beberapa owner yang mungkin memang belum siap, ada yang juga sudah siap gitu ya, yang mungkin pikirannya lebih terbuka. Benar. Nah, kalau untuk program-program unggulan ke depannya itu sudah terpikirkan belum, Kak? Sudah, tadi saya bilang di awal adalah sekolah Persiari. Jadi kita punya sekolah Persiari, itu kurikulumnya ini masih disusun secara garis besar, nanti akan diteruskan di masing-masing wilayah, terutama di wilayah Sumatera Selatan juga. Nah, dari situ kita akan runut tuh. Jadi kita akan menggelar pelatihan-pelatihan dari masing-masing penyiar-penyiar yang ada di Kota Palembang ini khususnya dan juga Sumatera Selatan. Kira-kira nanti untuk di bidang pemerintahan itu akan dilibatkan tidak untuk bekerja sama? Ya, jadi kalau untuk kerjasama sebenarnya kita terbuka lebar untuk semua pihak ya, mulai dari pemerintahan, swasta kayak gitu. Karena memang secara tidak langsung pemerintahan juga dekat erat kaitannya dengan teman-teman penyiar. Karena radio itu kalau kita berbicara terkait dengan radio itu bukan hanya identik dengan musik saja sebenarnya. Jadi mungkin penonton PAL TV di pagi ini mungkin sebagian dari kita mendengarkan radio itu pada saat sedang ada di perjalanan seperti Cik Marun tadi bilang seperti padahal radio itu juga bukan hanya fokus dengan musik saja. Betul. Ada pemberitaannya, ada terkait dengan informasi yang berhubungan dengan informasi lain masyarakat, bahkan juga ada radio berita. Jadi secara tidak langsung juga pemerintahan yang ruang lingkupnya itu berhubungan dengan pelayanan publik itu juga akan dilayani dengan penyiar-penyiarnya juga. Jadi informasi yang mereka akan gali dari penyiarnya juga akan berhubungan dengan mereka. Nah, sejauh ini kita sudah bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan, KPID, bersama dengan Ketua KPID, Pak Herfriadi, juga sudah ada komunikasi khusus. Bahkan Pak Herfriadi juga selaku ruang lingkupnya termasuk dalam struktural organisasi profesi Persiari untuk wilayah Sumatera Selatan. Jadi mereka, Pak Herfriadi selaku Ketua KPID juga sedikit banyak memberikan arahan kepada kita terkait dengan rekan-rekan penyiar Indian. Itu positif tanggapannya, seperti itu. Baik, jadi memang ini banyak manfaatnya ya Kak, utamanya untuk penyiar-penyiar radio mungkin yang baru saja terjun di dunia radio juga ya. Jadi memang ada sharing-sharing begitu kah di setiap pertemuannya Kak bersama senior? Sejauh ini kita masih sharing. Jadi kalau untuk kepengurusan inti itu kita tidak fokus di radio saja ya. Pengurusan inti itu mulai dari ketua, kemudian sekretaris jenderal dan anggota ketua bidang masing-masing itu tersebar dari beberapa rekan-rekan penyiar radio yang ada di Kota Palembang ini. Jadi pembahasannya terkait dengan bagaimana nih untuk kembali meningkatkan minat dengar dari masyarakat terkait dengan radio. Nah, bagaimana untuk menarik minat dengar dari pendengar ini kan secara tidak langsung juga kualitas dari penyiaran juga harus bagus. Betul. Kadang-kadang kan kita itu mendengarkan radio itu dengerin radio, begitu iklan atau begitu penyiarnya ngomong ganti radio lain, gitu kan? Ganti radio lain gitu ya. Karena mungkin fokusnya hanya ingin mendapatkan hiburan. Padahal informasi yang disampaikan oleh penyiar itu adalah nilai tambah plusnya di situ, gitu ya. Nilai plusnya adalah bahwa begitu kita mendengarkan radio pada saat kita di perjalanan, kita juga bisa request lagu mungkin, bahkan bisa tanya nih terkait dengan kemacetan yang ada. Karena beberapa radio itu juga memberikan informasi terkait dengan kemacetan jalan dan sebagainya, seperti itu. Oke, jadi memang kalau kita lagi dengar radio tuh banyak sekali informasi yang kita dapat ya, asalkan memang pendengar mau. Sebenarnya balik-balik ke pendengar lagi gitu ya. Ada juga beberapa tipe yang pendengar kalau misalnya udah lagunya di-cut sama informasi malah diganti ya Kak. Iya benar. Nah, pemirsa di rumah kita bakal ngobrol di segmen kedua dan juga segmen ketiga masih dengan tema kita tentunya di Hari Radio Nasional. Kita bakal cerita juga mungkin Kak Ari nanti di segmen kedua, segmen ketiga kita juga pengen tahu dong gimana sih seorang penyiar yang baik itu seperti apa gitu ya. Iya, kriteria-kriterianya gitu ya. Iya, betul. Pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang.
Baik pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang dan ini segmen kedua kita bersama dengan Kak Ari Kristo selaku Ketua DPW Persiari Sumatera Selatan. Tadi di segmen pertama kita sudah dijelaskan sedikit banyak tentang Persiari Sumatera Selatan. Jadi bagaimana impact-nya untuk penyiar radio, lalu juga ternyata ini bisa bergabung siapapun insan radio maupun mahasiswa dan juga secara profesional sebagai penyiar radio juga bisa bergabung di Persiari Sumatera Selatan. Nah, kita akan kembali lagi ke tema kita yaitu dari gelombang udara untuk Nusantara Sejarah Panjang Radio Nasional. Kita akan kembali ngobrol dengan Kak Ari. Kalau misalnya kita lihat sekarang di dunia radio, mau tidak mau kita akui agak sedikit berkurang nih Kak untuk mungkin eksisnya ya. Kalau kita ingat zaman dulu kan radio ini adalah salah satu sumber utama untuk mendapatkan informasi. Nah, ini menanggapi hal seperti ini, DPW Persiari sendiri seperti apa? Sebenarnya kalau kita ngomongin terkait dengan radio itu kan ini salah satu media awal kita terkait dengan perkembangan dunia broadcasting ya. Betul. Karena berdirinya itu di tanggal 11 September 1945 atau pasca setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi usianya pun sudah 79 tahun. Itu diperingati sebagai Hari Radio Nasional dan juga hari lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI atau LPP RRI yang kita kenal saat ini. Nah, terkait dengan pendengar, kita sadari memang jumlah pendengar itu tidak seperti dulu atau tidak se-euforia zaman itu. Betul. Ya. Karena penyiar-penyiar radio itu pada saat masa-masa itu bahkan di tahun-tahun 90-an, tahun-tahun 2000-an awal itu masih menjadi salah satu bisa dibilang artis lah ya, karena banyak banget fansnya, banyak banget yang suka dengan suaranya, bahkan saking ngefans dengan penyiarnya itu sampai datang ke radio itu bawain makanan dan itu dan ngobrol dan sebagainya. Nah, karena memang sifatnya radio itu kan dekat, hangat dan akrab. Kenapa dekat, hangat dan akrab? Di awalnya mungkin hanya mendengar suaranya, keren suara penyiarnya, kemudian lagu-lagu yang diputar juga lagunya yang bagus, kemudian juga akrab, bisa ngobrol langsung dengan penyiarnya. Itu yang bedain radio dengan media yang lain. Karena pendengarnya bisa request lagu, bisa telepon langsung, bahkan kalau seandainya sedang ada dialog atau talk show, itu juga pendengar masyarakat juga bisa bergabung, bisa bertanya langsung. Ya, kadang-kadang kan kalau kita untuk berbicara dengan tokoh publik itu agak susah ya, tokoh publik misal sekelas gubernur, kalau kita wilayah provinsi gitu ya, wali kota, kepala dinas sudah menyampaikan keluhan dan sebagainya. Nah, lewat radio itu pendengar bisa langsung ngobrol dengan kepala dinasnya, bisa tanya langsung dengan Pak Wali Kotanya, dengan Pak Sekdanya dan sebagainya. Itu kelebihan radio. Nah, dengan berkembangnya zaman hingga tahun 2024 kita akui sebenarnya yang menjadi tantangan itu bukan media konvensional. Kita kalau berbicara terkait dengan media konvensional itu siapa? Televisi, radio itu media konvensional yang sudah berdiri cukup lama ya gitu. Nah, tantangan terbesarnya adalah hadirnya media baru. Media baru yang sekarang ini bisa kita akses dengan mudah dengan menggunakan handphone kita masing-masing. Kita punya channel sendiri kadang-kadang, kita bisa produksi sendiri, ya bisa publikasi sendiri. Makanya lahirlah istilah selebgram, selebritis Instagram pada saat masa itu gitu ya. Betul. Nah, apakah pendengar radio itu akan hilang? Kalau berkurang mungkin iya, kalau hilang mungkin tidak. Karena sejauh ini dari kita bersiaran pun masih banyak pendengar radio yang masih terus berinteraksi dengan kita. Karena mereka sadar hadirnya media baru seperti Instagram dan sebagainya itu rawan berita bohong. Ya, media yang disebarkan di media baru itu rawan berita bohong karena tidak bisa ke filter dengan baik. Kita tidak punya akses untuk bisa melihat siapa yang punya media ini. Toh kalau seandainya mungkin berita bohong yang disebarkan itu bersifat negatif, bisa aja akunnya bisa bikin akun baru. Tapi kalau media konvensional seperti televisi, radio itu punya legalitas yang jelas, kantornya ada ya kan dan sebagainya. Jadi kalau seandainya pun ada hal-hal yang terkait dengan pelanggaran pun ada yang mengawasinya. Siapa itu? Ada KPID atau KPI secara nasional. Jadi secara garis besar itu menjadi nilai positif karena ini yang menguatkan bahwa masih ada masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dengan baik melalui media radio dan juga televisi, terutama radio gitu ya, dengan mudah untuk bisa berkomunikasi dengan penyiar bahkan dengan narasumbernya kayak gitu. Nah, apakah berkurang? Berkurang, tapi masih ada dan masih banyak sejauh ini. Seperti itu. Jadi memang bahkan proklamasi pun kemerdekaan Republik Indonesia disiarkan waktu itu lewat radio ya. Benar. Jadi memang kita tidak bisa nih melupakan jasa insan radio, terutama informasi-informasi yang disebarluaskan oleh radio sendiri, Cek Fili. Jadi memang balik-balik lagi ke masyarakatnya ya. Jadi kalau masyarakat yang berpikir kritis dan takut dengan berita yang hoax, itu masih tetap menjadi pengguna setia
media konvensional gitu. Betul. Karena memang kan pengawasnya ada gitu ya. Karena Benar. kalau media sosial itu memang kekurangannya itu banyak sekali berita hoax yang bisa langsung tersebar dengan cepat kan. Nah, itu memang kekurangan. Jadi memang ada positif dan negatifnya juga. Tetapi kalau untuk pendengar setia radio itu memang masih ada gitu ya. Iya. Apalagi kalau untuk usia yang ya mungkin 40 ke atas kan itu memang kita masih terbiasa gitu Iya. ya untuk radio, TV dan sebagainya. Nah, kalau kita memperingati hari radio kemarin ini Kak Ari tanggal 11 September. Jadi kalau di hari itu kemarin ada acara-acara nggak yang dilakukan? Sebenarnya kalau acara-acara khusus itu tidak ya, tapi memang beberapa radio itu saling sharing dengan rekan-rekan penyiarnya. Jadi misal contoh siaran di radio apa diundang ke radio yang lain gitu. Jadi sharing aja terkait dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan eksistensi radionya. Jadi mereka ngajak rekan-rekan penyiar itu bisa bergabung dalam talk show mereka gitu. Nah, sedangkan kalau LPPRRI itu mereka punya acara khusus karena mereka juga diperingati sebagai hari lahir mereka gitu ya. Mereka ada penyempatan obor dan sebagainya yang diperingati juga secara nasional. Jadi bukan hanya skala lokal, saya bisa Indonesia, Sabang sampai Merauke seperti itu. Oke, jadi memang tergantung radionya masing-masing juga gitu ya. Dikembalikan ke euforia radionya masing-masing begitu ya. Betul. Nah, kalau untuk kriteria penyiar radio itu sendiri, kalau untuk dari Kak Ari sendiri, cara melihat penyiar radio ini memang sudah sesuai dengan kriteria atau belum, itu seperti apa, Kak? Saya juga penyiar ya, jadi kalau seandainya melihat kriteria penyiar yang bagus dan belum baik, itu masing-masing pendengar, masing-masing masyarakat pasti punya kualifikasi masing-masing. Mereka punya cara untuk melihat, wah ini penyanyinya keren nih, penyiarnya ini bagus nih, ngomongnya lancar nih, atau informasi yang disampaikan itu penuh dengan edukasi nih. Tergantung dengan penilaian masing-masing pendengar. Karena saya juga nggak bisa menilai penyiar yang lainnya gitu ya. Tapi di sisi lain, secara garis besar sebenarnya penyiar itu ditempatkan sebagai corongnya informasi sebuah radio itu. Fokus pendengar itu kepada mereka. Jadi kalau bisa hal-hal yang disampaikan oleh penyiar, entah itu radio musik, radio hiburan, radio keluarga, radio anak muda, bahkan radio berita, itu ada nilai edukasi yang bisa mereka sampaikan kepada pendengarnya. Jadi bukan hanya cuap-cuap saja, bukan hanya ngobrol-ngobrol saja, ngobrol-ngobrol kosong yang mungkin secara tidak langsung banyak orang yang berkomentar, pendengar tuh ngomongin apa sih? Siru banget sih gitu ya. Tapi kalau bisa informasi yang disampaikan itu ada nilai edukasinya. Jadi ada tambahan informasi yang bisa didapatkan oleh pendengarnya. Nah, itu secara garis besar terkait dengan penyiar yang baik. Itu seperti itu. Oke. Jadi penyiar yang baik adalah mampu menyampaikan informasinya kepada pendengar ya, Kak? Benar. Jadi memang kadang-kadang ada juga informasi yang memang kita pengen dapat ternyata nggak sampai nih ke pendengarnya karena terlalu bagaimana ya, berputar-putar mungkin seperti itu. Jadi memang Cara penyampaiannya juga mungkin Iya. lebih libet gitu ya. betul. Jadi memang kata Kak Ari tadi, seorang penyiar yang baik itu bukan dari suaranya, dari stylenya, tapi dari bagaimana dia menyampaikan informasi, begitu kurang lebih ya, Kak. Benar. Jadi Seperti masuk itu. kuping itu sopan ya. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang informasi yang saat ini bisa disebarkan di Hari Radio Nasional sendiri, Kak. Mungkin kan kita lihat semangat anak muda sekarang untuk menjadi seorang penyiar agak juga sedikit berkurang ya, Kak. Karena mereka punya platform sendiri. Mungkin bisa dari Instagram live itu bisa jadi penyampaian informasi. Nah, melihat ini sendiri ada nggak sih kemungkinan nanti Persiari Sumatera Selatan membuat suatu big event yang untuk mencari penyiar lah seperti itu? Bisa jadi sebenarnya, tapi memang itu menjadi tantangan juga di awal tadi ya. Iya, Bahkan iya. hadirnya media baru itu, rekan-rekan itu punya akses diri untuk bisa mengekspor kemampuan dirinya. Betul. Ya, entah mereka bikin podcast sendiri, entah mereka punya channel sendiri, bahkan juga ada channel-channel misalnya Midun TV gitu Iya. ya. Padahal Fili TV Iya, ya Fili gitu TV ya. gitu ya. Iya, iya. Kadang-kadang Kak, sekarang kalau ada kecelakaan kan live dari Instagram dulu tuh. Benar. Jadi Minta radionya tolongin tadi gitu kan ya. harus filter dulu nih, harus Benar. datang ke TKP, harus tanya saksinya dulu. Tapi kan kalau kita punya Instagram, kita punya nih langsung live, kita punya langsung reels dan segala macamnya. Nah, tapi kekurangannya mereka adalah kurangnya nilai informasi. Oh ya. Disitulah ada berita bohong tadi. Makanya kadang-kadang kalau kita melihat media baru itu, ada media baru, adanya kebakaran, bukan sebaliknya mereka menyampaikan informasi, malah nanya sama followersnya. Iya, iya, Kebakarannya di mana? Bahkan informasi yang disampaikan pun kurang tepat. Iya. Ya, Ini kebakaran. dimanomin gitu ya. Iya, kebakarannya di mana, alamatnya mana, dia nyebut alamatnya di mana. Kadang-kadang
netizennya pun berkomentar, nih salah Min, bukan di sini Min kebakarannya, kayak gitu kan. Nah itulah timbul berita-berita yang ujung-ujungnya berita bohong tadi. Oke, kalau terkait dengan informasi awal mereka mengabarkan terkait adanya kebakaran misalnya contoh atau kecelakaan kita ambil ya. Tapi secara informasi mendalam mereka akan masih merujuk ke media konvensional untuk kepastian beritanya itu, apakah benar-benar ada kecelakaan, berapa banyak korban jiwanya, kecelakaannya terkait dengan mobil atau mobil apa gitu ya. Pasti akan kembali ke media konvensional. Yang paling mudah akan buka media online. Benar. Nah, makanya sekarang hadirnya media baru itu beberapa akun media sosial itu juga melampirkan sumber utamanya kan ya. Mereka menyampaikan sumber utamanya, berita dapat dari mana gitu ya. Nah, artinya mereka mana? Merujuk ke media konvensional kan? Tetap membutuhkan terkait dengan peran kerja wartawan yang bertugas di lapangan kan? Tetap membutuhkan peran kerja dari jurnalis yang turun ke lapangan kan? Jadi bukan hanya modal satu orang, saya punya media Instagram yang bisa saya sebarkan, saya ambil foto, saya share, tidak. Tapi mereka butuh informasi. Apakah individu itu akan langsung turun ke lapangan? Ada, tapi nggak banyak. Buktinya apa? Beberapa akun media sosial juga bekerja sama mereka dengan media online yang menyampaikan berita itu sumbernya dapatnya dari mana? Karena yang punya wartawan, punya jurnalis yang bisa turun ke lapangan, media itu seperti itu. Betul. Jadi memang ujung-ujungnya masyarakat akan mencari lagi informasi yang betul ya. Benar. Karena kayak koran, TV dan juga radio pasti akan menyebutkan siapa namanya, lalu lokasi kejadian di mana, begitu. Nunggu informasi dari TV, radio dan lain-lain untuk rilis dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya sekali rilis, oh ya, jadi memang informasinya benar gitu. Nah, bahkan juga beberapa instansi itu juga mereka punya akun media sosial sendiri ya. Ini sebagai informasi aja nih, beberapa instansi seperti kepolisian dan sebagainya, itu bahkan juga melatih anggotanya untuk mempunyai ilmu jurnalistik. Mereka dilatih bagaimana teknik mengambil gambar, mereka teknik bagaimana cara editing, mereka dilatih juga bagaimana cara reportase anggota mereka. Itu mereka juga belajar dari media konvensional. Dari mana? Dari televisi, belajar dari insan-insan penyiaran radio, belajar dari rekan-rekan jurnalis, gitu ya. Jadi mereka juga punya peran serta untuk menyampaikan informasi dengan medianya mereka sendiri, dengan yang media yang mereka kelola untuk bisa menyebarkan informasi terkait dengan aktivitas kegiatan mereka sendiri. Nah, apakah tetap butuh wartawan? Apakah mereka tetap butuh dengan media konvensional? Iya, tetap butuh. Buktinya juga setiap event tetap mengundang kita. Teman-teman dari TV juga tetap diundang untuk acara mereka. Bahkan juga ada dialog khusus kan, meskipun juga mereka juga punya media sendiri seperti itu. Betul. Kadang-kadang juga masih ada media gathering, undang-undang insan media lah ya, wartawan. Benar. Tapi kan kalau kita sering lihat juga nih Kak, tadi sudah Kak Ari singgung bahwa beberapa dinas begitu atau beberapa Forkopimda begitu punya reporter sendiri, punya kita bilang studio sendiri lah, tapi kan kadang-kadang tidak memenuhi persyaratan ya kalau kita lihat, memang kadang belum punya keahlian secara khusus begitu Kak. Kedepannya Persiari ada nggak mau datang ke dinas-dinas yang sudah punya nih, gitu kayak kerjasama kolaborasi mungkin menjadi pengajarnya dan segala macamnya. Boleh, kita terbuka lebar ya. Jadi ini kan kesadaran dari masing-masing instansinya. Jadi dimanapun instansi pemerintahan, jika Anda mungkin memang ingin melatih rekan-rekan yang ada di situ yang mungkin tidak punya basic terkait dengan dunia jurnalistik, dunia penyiaran, itu bisa bergabung dan bisa berkomunikasi dengan kita bagaimana teknik untuk menjadi seorang news anchor yang baik, presenter yang baik, bahkan juga bagaimana cara reportase yang baik di lapangan gitu ya. Jadi bisa belajar sama kita. Jadi artinya kita juga memberikan sisi edukasi kepada rekan-rekan semuanya, kepada Bapak dan juga Ibu, tujuannya juga untuk bisa menyebarluaskan informasi yang baik. Jadi tidak monoton harus ke TV atau ke televisi. Jika mereka pengen punya media itu juga silahkan, tidak jadi masalah. Tujuan kita adalah yang penting informasi yang disampaikan kepada masyarakat informasi yang benar. Jangan sampai informasi yang disampaikan itu kurang tepat, kurang lengkap dan tidak jelas. Ujung-ujungnya juga timbul berita bohong dan akhirnya adalah masyarakat juga akan sedikit kurangnya mendapatkan literasi pemberitaan yang baik ya. Karena informasi yang disampaikan kurang lengkap gitu. Unsur yang paling standar tidak melengkapi 5W1H. Nah, jadi masih bertanya-tanya ya, ini di mana nih, kapan nih, bagaimana nih, juga kurang jelas seperti itu. Oke, karena memang sekarang kabarnya memang di setiap dinas-dinas itu bahkan dibuat podcast gitu ya. Benar, apalagi sekarang kalau di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kita juga sudah punya radio Sumsel kan. Benar. Jadi kalau misalnya memang bisa kolaborasi kan apa salahnya gitu ya. Betul. Dan ini juga tadi sudah dibilang sama Kak Ari bahwa Persiari terbuka ya, dengan tangan terbuka siapapun itu, baik dari dinas maupun yang non profesional juga
boleh sekali untuk bertukar ilmu lah ya Kak ya, sharing bersama dengan Persiari Sumatera Selatan sendiri, Cek Fili. Betul. Apalagi kalau misalnya radio itu kan memang ada mixing segala macam. Nah itu mungkin bisa diceritakan lebih ya singkat gitu Kak. Oke, kalau kita ngomongin radio ya kadang-kadang teman-teman juga pasti yang nyimak bener di mobil, entah itu sedang dalam perjalanan, entah bahkan juga di rumah gitu ya. Wah ini keren nih transisinya antara lagu A ke lagu B, kemudian opening dari penyiarnya, penghantar lagunya bagaimana, itu punya teknisnya sendiri sebenarnya, dan itu balik-balik ke masing-masing radio itu punya kriteria ya, punya SOP yang mereka harus taati terkait dengan aturan itu. Nah ini juga bisa dipelajari. Nah terkait dengan radio juga, karena ini berbicara terkait dengan Hari Radio, karena bulan September juga masih diperingati sebagai Hari Radio. Nah ini kan banyak juga yang bertanya-tanya nih, bagaimana caranya untuk orang tetap eksistensi. Ini ada hubungan dengan pertanyaan Mbak tadi. Artinya adalah bagaimana orang itu yang selama ini hanya mendengarkan radio itu melalui audio saja, karena marwahnya radio audio ya, melalui jaringan frekuensi berapa per berapa gitu ya. Tapi dengan hadirnya media baru ini, para pendengarnya juga bisa melihat secara langsung siapa yang sedang bersiaran, bisa melihat siapa yang sedang bersiaran. Nah itu bisa menjadi salah satu hal yang kita manfaatkan dengan hadirnya media digital saat ini. Jadi kalau kita tadi bilang frekuensi, saya bilang di awal, itu terbatas wilayah kota saja. Misal frekuensi, karena saya siaran di Radio El Sinta Palembang, radio pemberitaan tuh frekuensinya 96,7 FM. Mungkin yang hanya bisa mendengarkan Radio El Sinta hanya fokusnya di kota Palembang, beberapa wilayah kabupaten kota saja. Begitu dia sudah keluar dari wilayah itu, akan kresek-kresek ya, akan susah sinyal, bahkan sudah masuk radio lain lagi di situ. Nah dengan hadirnya media baru, ada streaming gitu ya. Kemudian juga teman-teman yang siaran di kota Palembang itu bisa tetap didengarkan, bahkan ditonton di luar kota Palembang. Nah itu kan juga harus ada kemampuan khusus. Jadi selain hanya suara yang diperdengarkan di radio melalui frekuensi, tapi juga harus menayangkan gambar yang bagus juga kepada orang yang melihat di media baru, bisa melalui kanal YouTube, bisa melalui kanal media sosial Instagram dan sebagainya, seperti itu. Baik, pemirsa di rumah, kita masih simpan satu segmen lagi, tentunya ngobrol bersama dengan DPW Persiari Sumatera Selatan terkait dengan Hari Radio Nasional. Kita bakal balik lagi sudah melewati segmen ini, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baik, pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang. Ini segmen terakhir kita tentunya ngobrol terkait dengan tema kita dari Gelombang Udara untuk Nusantara, Sejarah Panjang Radio Nasional. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa sejak Indonesia merdeka, radio juga sudah hadir, dan bahkan ini menjadi sumber informasi pertama kemerdekaan Republik Indonesia, Cek Fili. Betul sekali, dan memang untuk menjadi penyiar radio itu punya tugas yang lumayan banyak gitu ya. Betul. Selain kita juga harus punya wawasan yang banyak, suara juga kalau bisa lebih bagus gitu ya, penyampaian informasi juga untuk pendengar bisa lebih masuk lagi. Nah, untuk belajar alat-alat itu pun juga memang PR ya, PR tersendiri. Apalagi kalau untuk orang awam yang memang belum mengerti sama dunia radio, kan agak bingung gitu Kak, kalau ngelihat alat-alat yang harus dipelajari oleh penyiar. Nah, alat-alat itu seperti apa sih? Oke, nah ini menarik nih. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan alat, ini mungkin pendengar, bahkan masyarakat Kota Palembang sudah sering banget lihat podcast-podcast yang ada di YouTube gitu ya. Itu sebagian besar dari alat yang mereka gunakan adalah peralatan broadcast penyiaran radio sebenarnya. Cuman mereka di videokan atau ada visualnya. Nah, yang sering dilihat ada mikrofon, ada headphone, itu alat yang wajib ada dalam bersiaran di radio. Nah, gunanya, manfaatnya headphone dan mikrofon itu apa? Ya, jadi radio kan identik dengan suara, jadi harus butuh mikrofon yang bagus. Kemudian juga ada headphone yang bisa menyimak suara kualitas dari audio si penyiarnya sendiri. Jadi dengan kita menggunakan headphone, kita bisa menyimak sendiri tuh bagaimana kualitas suara kita. Kalau suara kita ada gangguan, ada noise dan sebagainya, itu akan segera diatasi karena manfaat kita mendengarkan audio melalui headphone tadi. Kemudian alat berikutnya yang mungkin sering dilihat ada mixer gitu ya. Mixer. Itu yang
mungkin sering populer gitu ya. Kalau kita lihat kan sekarang dengan hadirnya media baru pun juga banyak tuh penyiar-penyiar yang siaran sambil live, sambil ngobrol, bahkan juga narasi mereka juga viral kan di TikTok ya. Betul. Yang digunakan untuk penghantar lagunya Sheila on 7 dan sebagainya. Nah, itu kan sisi lain dari perkembangan digital yang bisa dieksplor terkait dengan radio. Mixer ini juga gunanya banyak. Jadi dalam satu mixer ini sama kegunaan pada mixer pada umumnya mengoperasikan semuanya di situ. Ya, paling standar adalah mikrofon itu tombol on off-nya bukan di mikrofonnya, tapi di mixer itu. Nah, itu mixer. Kemudian juga harus wajib ada PC, ada komputer. Nah, itu minimal kalau untuk standar belajar, karena saya juga ngajar di universitas yang juga berhubungan dengan dunia broadcasting penyiaran tuh minimal harus punya 2 komputer. Satu komputer digunakan untuk software. Jadi penonton PAL TV kalau teman-teman dengerin radio itu yang nyusun lagunya sudah di playlist tuh dalam satu software tersebut. Jadi tinggal nanti secara otomatis akan bergantian dengan sendirinya gitu loh. Jadi sudah tersusun dengan rapi. Nah, satu komputer lagi digunakan untuk browsing dan sebagainya, media sosial gitu kan, update status di situ. Karena kan sekarang kalau kita siaran kan bukan hanya fokus melalui frekuensi sekian-sekian saja, tapi juga pendengarnya bisa ikut berkomentar di media sosial kan, bisa ikut berkomentar di WhatsApp-nya, Instagram-nya dan sebagainya. Itu minimal 2 ya. Tapi beberapa radio bahkan punya yang lebih dari 2 PC yang digunakan tadi untuk streaming. Ya, digunakan juga untuk kalau kita siaran radio tadi saya bilang di awal bukan hanya suaranya saja, tapi juga bisa ditonton melalui kanal YouTube dan sebagainya, juga ada komputer khusus yang mengoperasikan hal itu. Nah, itu. Nah, berikutnya yang sangat penting sekali di sini, radio itu harus wajib ada telepon. Minimal tuh ada 2 lah. 2 telepon tuh wajib. Karena radio itu kan dekat, hangat, akrab. Bagaimana bisa dekat, hangat, dan akrab kalau pendengarnya nggak bisa telepon penyiarnya, nggak bisa request lagu, nggak bisa ngobrol dengan penyiarnya. Bahkan ada beberapa radio yang tetap ada program cari jodoh di situ. Nah, jadi harus wajib ada telepon sebagai media komunikasi kita dengan pendengar. Nah, itu secara ruang lingkup yang ada di studio ya. Kemudian juga punya studio yang kedap suara gitu ya. Harus wajib dengan suhu udara yang pas, karena peralatan juga harus dijaga terkait dengan suhunya gitu ya. Kemudian juga harus wajib ada pemancar. Nah, pemancar ini yang menjadi salah satu ciri khas kalau kita akan berkunjung ke radio, ada tower tinggi misalnya, berarti semakin dekat dengan studio radio apa gitu. Karena itu yang menjadi salah satu media kita untuk bisa menyebarluaskan frekuensi kita ke alat pendengar masing-masing pendengarnya. Bisa itu menggunakan handphone, ya, bisa menggunakan media konvensional radio lama itu. Bahkan sekarang radio itu juga punya aplikasi khusus. Jadi ada satu aplikasi. Jadi ada radio itu yang punya aplikasi yang mereka mengakses aplikasi itu bisa mendengarkan radio tanpa menggunakan headset. Kalau kita pakai handphone lama itu kan harus pakai headset ya. Kadang nyari sinyal ya. Nah, ada radio ini sudah punya aplikasi khusus tuh yang mereka bisa akses di situ, gitu kan. Jadi bisa baca berita di situ, bisa cari informasi di situ, kemudian juga bisa mendengarkan radio melalui aplikasi itu. Nah, itu peralatan secara standar yang mungkin harus wajib ada dalam dunia penyiaran radio yang mungkin sering teman-teman lihat pada saat lihat podcast di YouTube dan sebagainya. Itu peralatan radio yang mereka gunakan seperti itu. Itu malah standarnya ya, Kak. Bahkan kalau misalnya lebih qualified lagi, harus lebih banyak lagi seperti itu. Nah, kalau kita melihat selain dunia digital yang memang semakin berkembang, Kak, tantangan di dunia radio sekarang tuh seperti apa? Kalau tantangan tadi, tantangannya hadirnya media baru. Itu tantangan sebenarnya, karena semua dari kita punya handphone yang bagus, punya handphone yang canggih. Mereka bisa mengakses informasi, edukasi, bahkan hiburan dari handphonenya masing-masing. Nah, apakah radio akan tertinggal terkait dengan hadirnya media baru itu? Tidak, karena kita berusaha untuk menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Kita manfaatkan teknologi itu untuk bisa menyebarkan siaran kita ke seluruh masyarakat. Yang awalnya hanya bisa disimak melalui frekuensi saja, tapi dengan hadirnya media baru, hadirnya media digital, itu bisa disimak melalui semua kanal yang ada di media baru. Bahkan saya bersiaran ya, itu bisa melibatkan 3 daerah sekaligus, bahkan 4 daerah dengan jarak yang berbeda-beda. Misal contoh penyiarnya di Kota Palembang, nanti operatornya di Jakarta, produsernya di Surabaya, itu bisa dengan hadirnya media baru. Kayak gitu. Jadi itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau tantangan pasti ada, tapi itulah tujuan kita untuk bisa mengalahkan tantangan itu dengan manfaatkan teknologi itu. Selain itu, Kak, kalau misalnya mencari SDM nih, kalau kita lihat kan dulu bahkan di radio itu ada audisinya, ada mencari talent untuk penyiar baru gitu. Kalau di zaman-zaman sekarang tuh masih ada nggak sih, Kak, untuk cari SDM yang sebenarnya kalau untuk mencari SDM itu
Dibilang susah itu susah karena sebagian dari kita ya tadi balik mereka sudah punya kanal sendiri untuk eksis ya. Tapi masih ada tuh karena beberapa universitas yang ada di Kota Palembang pun juga masih belajar terkait dengan dunia penyiaran radio juga televisi. Jadi mereka punya keinginan lebih untuk menjadi seorang penyiar radio. Itu menjadi nilai plus mereka kan sebagai eksistensi mereka bahwa selain mereka punya kanal media sendiri tapi juga ternyata nih selebgram ini juga siaran di sini. Kalau teman-teman lihat secara nasional artis-artis yang terkenal itu kan juga sebagian berawal dari radio, dari penyiar radio dulu awalnya. Banyak. Ya kan? Dari penyiar radio mereka eksis sehingga akhirnya sampai bertahan sampai hari ini. Jadi kalau untuk menjaring penyiar apakah susah atau tidak? Sebenarnya sih tidak terlalu susah. Dan apakah masih ada yang melakukan rekrutmen juga masih ada sampai hari ini. Oh, masih. Yang melakukan rekrutmen untuk penyiarnya mereka gitu ya, harus punya kualifikasi. Bahkan banyak yang ngantri itu untuk masuk ke situ banyak. Saya merasakan itu masih harus mengkualifikasi orang-orang yang ingin bergabung di radio saya, misal contoh yang di mana saya siaran, untuk bisa bergabung itu masih banyak yang ngirim lamaran. Bahkan radio teman-teman yang lain seperti beberapa anggota Persiari juga itu kewalahan karena banyak banget teman-teman mahasiswa yang menyampaikan lamaran di situ, minatnya banyak banget di situ. Oke, jadi justru ini media baru hadir justru sebagai teman ya, dan juga mungkin sebagai penambah ilmu tadi ya, jadi tidak sebagai tantangan yang betul-betul berarti seperti itu ya, Cepil ya. Betul. Tapi kalau untuk range umurnya kira-kira dari umur berapa Kak? Kalau untuk range umur itu balik-balik ke radio ya, radio masing-masing ya. Kalau radio mereka radio anak muda, pasti kan usia-usia produktif ya, usia-usia anak muda, dari usia-usia mahasiswa, mereka baru mungkin Gen Z dan sebagainya masih bisa masuk. Nah kalau radio-radio yang identik dengan pemberitaan dan sebagainya, mungkin mereka lebih cari usia-usia yang mateng. Tapi tidak untuk kemungkinan juga usia-usia muda. Jadi kalau terkait dengan usia itu sampai kapanpun jika memenuhi kualifikasi dari radionya, ya boleh saja bersiaran di situ. Karena tidak semuanya kita itu butuh penyiar yang muda, tapi juga tetap mengandalkan penyiar-penyiar yang sudah cukup berusia atau senior. Bahkan juga kadang-kadang yang senior, yang usia sudah tidak muda lagi, tapi punya kualitas suara yang kayak anak muda, kemudian cara berpikir kayak anak muda, pergaulan juga anak muda, itu bisa bersiaran. Bahkan yang sudah berumur 30 tahun ke atas tetap bersiaran di radio anak muda itu juga ada kayak gitu. Baik, nah kalau kita bicara tentang segmen Kak, kan tadi Kak Arif juga sudah bilang bahwa radio itu punya identitas sendiri. Kayak misalnya El Sinta tempat Kakak siaran itu kan lebih ke pemberitaan. Gitu ya. Menurut Kakak perlu nggak sih kita mengubah identitas sebuah radio agar kita bisa diterima seluruh masyarakat? Gitu? Menyesuaikan zaman gitu maksudnya? Enggak perlu. Karena semua orang tuh punya kayak gini, saya radio berita nih. Jadi kalau teman-teman pengen dengerin berita ya radio saya aja. Di mana saya siaran. Kalau teman-teman pengen nyari hiburan, ya silahkan cari hiburan. Gitu. Karena kan di Kota Palembangnya ada anak muda nih. Jadi radio anak muda itu banyak tuh, dari A sampai Z misal contoh. Radio berita juga ada. Kemudian radio pariwisata juga ada. Radio keluarga juga ada. Jadi tidak harus mengubah segmentasi kita untuk memenuhi kebutuhan pasar. Karena nanti pendengar sendiri akan melihat, saya butuh informasi, berarti saya buka radio apa. Saya butuh hiburan, berarti saya buka radio apa. Saya butuh radio yang sifatnya untuk hiburan anak, saya buka radio apa. Jadi radio itu membuka mengeksplor dirinya untuk bisa disimak oleh pendengarnya. Mereka punya segmentasi sendiri dan yakin ada pendengarnya di situ. Jadi tidak harus ngikutin kebutuhan pendengar. Kalau kebutuhan pendengar itu banyak banget ya, pengennya banyak banget ya. Artinya saya pengen itu, sama halnya lah kalau sekarang kita punya media baru. Kita menonton film apa, mau buka Instagramnya apa, itu bebas karena keinginan kita di situ. Tapi kalau media nggak bisa diatur dengan sendirinya dengan penontonnya atau pendengarnya. Tapi mereka punya program-program khusus nih. Misal contoh nih, radio anak muda nih, radio anak muda, tapi dia punya program berita sendiri. Jadi tetap bisa mendengarkan radio itu, tapi ingin mendapatkan pemberitaan, bisa buka di jam sekian, di hari apa, kayak gitu. Begitupun radio berita yang mungkin identik dengan pemberitaan juga ada program untuk anak mudanya nih. Jadi anak muda juga tetap bisa menyimak radio yang programnya itu. Jadi tidak harus mengubah segmentasi mereka, tapi punya program khusus untuk mereka. Seperti itu. Berarti tidak harus berubah 180 derajat, tapi harus menyesuaikan zaman aja. Karena kalau kita lihat kan semua orang juga bebas memilih dan kita juga tidak bisa memuaskan satu persatu ya Kak, seorang pendengar gitu. Nah ini terakhir Kak, sebelum kita closing, boleh dikasih himbauan untuk masyarakat khususnya Kota Palembang terkait dengan Hari Radio Nasional dan juga hadirnya Persiari Sumatera Selatan, silakan.
Baik, Persiari Persatuan Penyiar Radio seluruh Indonesia, khususnya untuk wilayah Sumatera Selatan juga hadir untuk menaungi rekan-rekan yang bersiaran di radio konvensional, radio yang saat ini juga sudah bersiaran secara profesional di ruang dengar kita sendiri. Begitupun teman-teman yang baru belajar untuk bersiaran, teman-teman sekolah menengah atas, perguruan tinggi yang bergabung di Persiari juga boleh. Karena tujuan kita adalah untuk bisa memberikan edukasi kepada masing-masing individunya agar kiranya pada saat mereka bersiaran juga bisa menghasilkan kualitas suara yang baik. Informasi yang disampaikan kepada pendengarnya juga informasi yang baik agar masyarakat juga semakin diedukasi dan terhindar dari berita bohong. Nah, dalam peringatan Hari Radio Nasional di tahun 2024 ini juga kita kembali untuk menggelorakan radio, bahwa ini adalah salah satu media yang juga sangat masih dibutuhkan oleh kita semua dan masih banyak pendengarnya, karena kita berusaha untuk bisa memberikan informasi yang baik kepada pendengar kita semua, dan masing-masing radio juga punya segmentasi masing-masing, karena tujuan dari kita adalah selain memberikan hiburan, memberikan edukasi, masyarakat juga semakin dekat dengan perkembangan dunia digital. Dan saat ini juga dengan hadirnya radio, teman-teman juga bisa melihat secara langsung bagaimana radio itu mengudara, bukan hanya melalui frekuensi saja, tapi bisa dilihat dari kanal-kanal media baru. Seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Ari Kristo yang sudah mampir ke studio Palembang hari ini. Terima kasih Kak. Dan juga tadi sudah diedukasi bagaimana kita sebagai insan radio harus tetap semangat ya Kak. Walaupun di tengah gempuran era digital baru sekarang, itu justru harus kita jadikan teman gitu ya. Dan pemirsa di rumah, itu dia Halo Palembang kita edisi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Halo Palembang yang hadir setiap hari dari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di PAL TV. Memang punya kita. Akhir kata, aku Midra Ristia. Aku Fili pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Acara ini dipersembahkan oleh